Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Budianti, NIM 1803211000012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapang saya yang berjudul Optimalisasi Sistem Informasi Desa melalui kegiatan praktik kerja lapang di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Latar belakang yang pertama yaitu ada otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat di daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di semua bidang. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa. Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Perkembangan desa adalah upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam lingkup desa. Desa memiliki peranan penting dalam perkembangan dan pembangunan nasional karena penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di pedesaan. Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Pembangunan desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu ada teknologi informasi. Di era globalisasi ini beriringan dengan perkembangan zaman yang serba digital, kantor desa juga mengikuti perkembangan zaman yang tidak mau tertinggal. Salah satunya yaitu sistem informasi yang dapat mendukung perkembangan kantor desa. Penyediaan informasi desa. Sistem informasi yang ada di desa berupa website dan juga media sosial. Dengan adanya website dan media sosial ini dapat memudahkan masyarakat apabila ingin mencari informasi tentang desa. Dan Desa Rengel ini termasuk dalam desa yang sudah memiliki website namun masih belum aktif. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan yang diharapkan dengan adanya praktik kerja lapang ini yaitu yang pertama mempelajari data profil desa atau kelurahan. Yang kedua, mahasiswa berpartisipasi dan berdiskusi dalam pengembangan desa. Yang ketiga, membuat artikel atau konten terkait profil desa. Yang keempat, menganalisis profil desa. Dan yang kelima adalah melakukan pengelolaan sosial media dan website desa. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu ada profil Desa Rengel. Desa Rengel adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Tuban dengan jarak tempuh dari Desa Rengel ke Kabupaten Tuban yaitu sekitar 30 km dengan waktu sekitar 60 menit. Desa Rengel memiliki topografi termasuk dataran sedang dengan ketinggian 56 meter di atas permukaan laut. Wilayah Desa Rengel mencapai 750.600 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 9.472 jiwa yang terdiri dari 4.802 penduduk laki-laki dan 4.670 jiwa penduduk perempuan serta 2.669 kartu keluarga. Secara administrasi, Desa Rengel terletak di Kecamatan Rengel yang berbatasan langsung dengan desa-desa lain diantaranya yaitu sebelah utara dengan Desa Dahor, sebelah barat dengan Desa Sawan dan Desa Maibit, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Sawan dan Ngadirejo, sebelah timur yaitu berbatasan langsung dengan Desa Sumberjo. Desa Rengel memiliki potensi yang baik dalam bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Rengel bermata pencarian sebagai petani. Komoditas yang diusahakan adalah tanaman pangan yaitu padi, jagung dengan sistem pengairan air sungai dan daerah pegunungan dengan tak ada hujan.
Yang kedua yaitu sejarah Desa Rengel. Dongeng yang paling populer tentang asal-usul Desa Rengel adalah pada pertengahan abad ke-8 setelah Perang Pajang, yaitu perang besar di tanah Jawa antara bangsawan Kesultanan Pajang. Banyak bangsawan dan tentara yang melarikan diri dari kerajaan akibat perang saudara. Salah satu daerah pelarian adalah Tuban. Dalam perjalanan menuju Tuban, para bangsawan dan prajurit Pajang singgah dan beristirahat untuk mencari tempat yang aman. Salah satu tempat peristirahatan bangsawan tentara Pajang adalah petilasan yang ada di daerah Rengel. Di petilasan yang mengelilingi taman wisata Gua Ngerong ini, lokasinya terdiri dari bebatuan dan sulit untuk dilalui karena naik turun atau ngerengkel-ngerengkel. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk memperingati peristiwa ini dan mengenang daerah tersebut, akhirnya para bangsawan menamai daerah tersebut dengan nama Rengel. Yang ketiga yaitu struktur organisasi pemerintah Desa Rengel. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi pemerintah Desa Rengel. Kepala desa yaitu Muhammad Muhtar, sekretaris desa adalah Ahmad Ainut Taufik, kepala urusan tata usaha yaitu ada Ahmad Johari, kepala urusan keuangan ada Nur Ailisa, kepala urusan perencanaan yaitu ada Kasmani. Setelah itu ada kasih pemerintahan yaitu M. Alamul Huda, kasih kesejahteraan yaitu ada Sutek Purnomo, kasih pelayanan ada Amrozi. Selanjutnya yaitu kepala dusun. Dusun yang pertama yaitu Dusun Rahayu Lereng Kuning yaitu Muhammad Zamroni. Kepala dusun yang kedua yaitu Dusun Purboyo Mayang Sekar yaitu Muhlison. Kepala dusun yang ketiga yaitu Dusun Gembong yaitu Afianto. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Visi mewujudkan masyarakat Desa Rengel yang progresif, tangguh, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin. Sedangkan untuk misinya yaitu yang pertama, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola Desa Rengel yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Rengel. Dan yang ketiga, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Rengel. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Rengel. Yang kelima yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan mewujudkan pembangunan Desa Rengel yang berkelanjutan. Potensi desa. Yang pertama yaitu ada potensi wisata. Desa Rengel memiliki potensi terhadap wisata yang dikenal sejak dahulu yaitu wisata Goa Ngerong. Kabupaten Tuban merupakan kota yang mempunyai banyak sekali sebutan, mulai dari Tuban Bumi Wali dan Kota Seribu Gua. Kabupaten Tuban disebut Bumi Wali karena terdapat banyak makam wali yang tersebar di daerah Tuban. Daerah Tuban didominasi oleh perbukitan kapur sehingga tidak heran jika terdapat banyak goa. Namun hanya beberapa goa yang sudah diketahui oleh masyarakat dan dijadikan tempat wisata. Salah satunya yaitu ada Goa Ngerong. Wisata Goa Ngerong ini terletak di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dan berada tepat di kaki Gunung Kapur serta di pinggir jalan raya. Lokasi ini tidak terlalu jauh juga dengan Kabupaten Bojonegoro yaitu sekitar 20 km karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya sehingga tempat ini mudah untuk dijangkau oleh para wisatawan. Wisata Goa Ngerong ini memiliki keunikan tersendiri yaitu mulut goa yang dipenuhi dengan ribuan kelelawar dan terdapat aliran air yang bersumber dari dalam goa. Serta terdapat berbagai jenis ikan yaitu ikan bader, ikan nila, ikan lele, dan juga terdapat kura-kura atau masyarakat sekitar menyebutnya bulus.
Keunikan ini yang menjadi daya tarik para wisatawan karena terdapat ribuan kelelawar dan yang menggelantung di mulut gua, sehingga gua ini sering dijuluki juga dengan sebutan Goa Kelelawar. Tempat wisata ini banyak dikunjungi para wisatawan, baik hari libur maupun hari biasa. Harga tiket masuk untuk wisata Gua Ngerong ini yaitu 5.000 untuk dewasa dan 3.000 untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu diskusi dan survei rencana pembangunan. Mahasiswa berdiskusi dengan pemerintah desa, yaitu dengan Bapak Kasmani selaku Kepala Urusan Perencanaan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi profil desa dan berbagai informasi lainnya. Salah satunya yaitu diskusi tentang perencanaan pembangunan gorong-gorong. Menurut beliau, pembuatan gorong-gorong ini penting karena dengan adanya gorong-gorong, air limbah dari warga akan tertampung dan tidak menyebar ke jalan raya yang dapat mengganggu pengguna jalan. Selain itu, juga berdiskusi tentang pembangunan taman bermain yang rencananya akan selesai pada tahun 2022. Rencana pembuatan taman bermain ini di dalamnya ada lapangan voli, lapangan sepak bola, serta di depan ada tempat bermain anak-anak, dan melakukan survei pada daerah yang akan menjadi rencana dalam pembangunan. Nah, di samping ini merupakan foto hasil dari survei rencana pembuatan gorong-gorong. Selanjutnya yaitu website dan media sosial. Website Desa Rengel adalah www.rengeldesa.id. Sedangkan untuk media sosial Desa Rengel yaitu ada Instagram yaitu @pemdes_rengel_official. Selanjutnya yaitu ada artikel desa. Artikel yang dibuat pada kegiatan PKL adalah sejarah desa, profil desa, visi dan misi, struktur organisasi pemerintahan desa, potensi desa. Selain itu, mahasiswa juga mampu membuat berita desa. Artikel ini berisi tentang sejarah desa Rengel serta sejarah pemerintah Desa Rengel, dan juga terdapat batas wilayah Desa Rengel, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Desa Rengel. Kontribusi dan pengembangan sistem informasi. Kondisi sebelum PKL. Kondisi media sosial Desa Rengel sebelum adanya kegiatan PKL bisa dikatakan tidak aktif karena pemerintah desa kurang begitu memprioritaskan hal tersebut dan media sosial vakum selama beberapa tahun, sehingga pemerintah desa hanya memiliki akun Instagram, website, dan kedua media sosial tersebut sangat minim pengelolaannya. Kondisi setelah PKL, media informasi Desa Rengel memang belum memiliki konten yang bagus dan menarik, namun adanya kegiatan PKL ini sedikit memberikan manfaat, yaitu aktifnya media sosial dan website desa. Kesimpulan, Desa Rengel memiliki luas wilayah yaitu 750.600 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 9.472 jiwa. Dan Desa Rengel terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Rahayu Lereng Kuning, Desa Purboyo Mayang Sekar, dan Dusun Gembong. Desa Rengel memiliki beberapa potensi wisata, salah satunya yaitu adalah wisata Gua Ngerong. Wisata Gua Ngerong ini ramai dikunjungi pada saat hari libur maupun tidak. Selain itu, potensi pertanian di Desa Rengel juga sangat baik. Desa Rengel termasuk desa yang sudah mempunyai website dan media sosial. Adanya PKL ini dapat membantu pemerintah desa dalam mengoptimalisasikan website dan media sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.